Halo, salam jumpa. Kembali lagi bersama saya Suster Julita, dan kali ini saya mau sedikit sharing, ngobrol-ngobrol. Ya, saling tukar pikiran gitu ya teman-teman ya. Udah lama nggak saling face to face bicara begini, sharing kayak gini. Dan teman-teman juga boleh jika punya pengalaman yang pengen di-sharingkan, dibagikan dengan saya, bisa DM, bisa tulis di kolom komentar. Nanti kita bisa saling kontak untuk saling sharing, berbagi bersama. Oke. Belum lama ini seorang sahabat yang dia bukan dari religius ya, artinya bukan suster, bukan romo, frater gitu, tapi awam gitu, bilang dengan saya, "Sus, makin tua," kata dia, "kok circle pertemananku tuh itu aja gitu ya, dan temennya tuh temanku tuh makin meruncing, makin dikit gitu. Beda dengan dulu waktu aku tuh masih SMA, mungkin SMP, atau waktu zaman kuliah. Temennya masih banyak, temen tongkrongan tuh masih bosen tongkrongan ini, pergi ke sini nongkrong dengan ini, lalu jalan ini ke sini. Tetapi semakin kita bekerja," kata dia, "semakin aku bekerja, kok teman-temanku itu dalam tanda kutip, aku mau bilang bukan aku milih-milih teman, tetapi emang bener aku tuh cocok atau ketemu dengan orang yang istilahnya bisa diajak, kalau orang Jawa itu embat-embatan." Artinya apa? Bisa diajak langsung, misalkan, "Aku tuh butuh gini loh, kamu bisa nggak sih?" Lalu bisa. "Aku tuh lagi gini loh, kamu ngerti nggak sih?" gitu. Atau kita bunek, kita butuh sharing yang tidak harus selalu ada solusi, tapi bisa untuk mendengarkan. Atau ya udah kumpul aja, yang penting diem. Atau mau bilang juga bahwa temen yang bisa ngerti keadaan kita, yang bisa langsung kalau dimintain tolong tuh gitu ya. Itu dalam artian apa ya, pokoknya aku tuh sibuk banget loh, gini kau bisa nggak? Oke, bisa. Jadi lebih pada simbiosis mutualisme, saling gitu ya. Kalau dulu hanya sebatas hahi aja gitu kata dia. Belum lagi seorang sahabat juga bilang, dia itu cantik, dia itu menarik, tapi suaminya kok biasa aja ya, suaminya begitu gitu kan. Logikanya kita kalau orang cantik dapat orang ganteng gitu, orang manis. Tapi ketika dia berkeluarga, yang biasa-biasa aja. Bahkan mungkin kalau dilihat dulu ketika pacaran, enggak deh gitu. Nah, saya mau bilang apa? Hai teman-teman yang di luar sana, bukan bener kata teman saya tadi, bukan kita tuh milih-milih dalam berteman. Tetapi semakin kita dewasa, tidak teman-teman di luar sana, tapi juga saya, kita kan punya kesibukan masing-masing ya. Kita nggak lagi seperti zaman dulu yang telepon, ketawa-ketawa, hai udah selesai, atau kumpul, ini. Kita punya waktu yang padat, kita punya kesibukan masing-masing. Maka emang bener, kayaknya kita tuh, pertemanan kita tuh merucut pada orang-orang yang dalam tanda kutip bisa menjadi tempat kita itu jebret. Aku butuh ini nih, kamu ngerti nggak? Aku butuh ini, kamu bisa kebantu nggak? Aku begini loh, kamu bisa ngerti aku nggak sih? Atau kalau ngomong tuh nggak usah berbelit-belit, dia udah ngerti. Kalau punya masalah itu kita ngomong ini, dia udah paham maksudnya, nggak harus jelasin lagi. Capek kan? Kalau kita tuh ngomong harus dari A lagi, perkenalan diri lagi, harus gini. Atau karena waktu kita sudah sedemikian sibuk, kita sudah bukan zamannya lagi memperkenalkan, introduce begini, tetapi kita masuk ke dalam. Kayak belum lama ini seorang sahabat, dia chat saya, "Kak, punya nggak materi ini?" Karena apa? Kita tahu kita sama-sama sibuk. Oke, bahkan untuk buat materi ini pun dia mungkin tidak ada waktu, maka dia tanya kalau ada. Oke, ini materi ada, ya dia akan lihat, akan merevisi sedemikian rupa sesuai dengan kondisinya dia saat mau memberi materi. Dan itu sangat membantu. Atau juga
apa ya? Memang bukan pertama-tama kita berteman karena kebutuhan, tetapi itu fakta. Berteman dengan mereka yang mengerti sungguh kita, kebutuhan kita, situasi kita, yang membantu kita, yang mengerti kita. Saya, maaf kalau suster yang lain tidak, saya juga demikian. Saya hanya terhubung dengan orang-orang yang, maksudnya terhubung intensif ya, terhubung yang terus-menerus pada mereka yang membantu saya. Bukan artinya kalau tidak membantu tidak terhubung, tetapi kan tidak terus. Saya butuh ini loh, oke, saya bisa bantu. Saya sedang mengalami situasi ini loh, kamu punya solusinya enggak? Oke, ini loh, gitu. Enggak zaman kayak dulu yang sering punya banyak waktu nongkrong, cerita, teleponan, chatan, yang enggak penting, enggak. Tetapi kami sebagai biarawan-biarawati kan tidak bisa melulu seperti itu. Maka kami juga punya waktu untuk menyapa semua, dalam artian ketika kita meluangkan waktu untuk berkunjung, untuk menyapa mereka yang memang butuh sapaan gitu. Tapi dalam artian circle persahabatan, pertemanan, pekerjaan itu memang sangat kentara, bahwa semakin tua teman-teman kita itu aja. Kita semakin dekat, kita semakin erat, semakin mendalam, karena tahu bahwa dia bisa membantu, dia selalu ada. Maka memang berat ketika kita harus dalam artian terputus dari kontak orang-orang itu, ketika kita belum menemukan orang yang baru yang mungkin dia bisa membantu seperti dia. Maka kalau dibilang semakin tua pertemanan karena atas dasar membantu, tidak selalu salah, tapi juga tidak selalu benar. Faktanya hidup kita itu sosial, tidak bisa sendiri. Maka teman-teman di luar sana tidak usah gelisah kalau pertemanannya hanya itu aja. Dan yang kedua yang tadi, orang bilang dia cantik, dia menarik, dia semuanya, tapi kenapa semuanya gitu? Ya dulu waktu kita muda, waktu kita belum berpikir menikah, mungkin wajah nomor pertama. Kita bangga punya pacar yang ganteng, punya pacar yang wah kalau orang lihat dia ganteng. Tapi hey, menikah bukan soal ganteng, menikah seumur hidup. Menikah butuh hati yang saling memahami, saling mencintai, dan saling mengampuni. Kita nggak tahu seberapa dia memahami orang itu, seberapa dia pengertian, seberapa dia mengampuni, memaafkan, seberapa dia banyak duit. Artinya kan gini loh, kita nggak munafik, hidup butuh duit, apalagi menikah. Kita punya anak nanti, kita butuh biaya hidup. Kalau orang pacaran nggak, paling ngedit doang, beliin jajan, makan, udah selesai. Lah ganteng kalau untuk hidup aja kurang, gimana? Bukan kita materialistis sih, bukan. Fakta aja lah. Kalau kamu pengen istrinya cantik, istrinya ya perawatan, butuh duit. Jangan kamu lirik orang lain, gadis lain, istri orang lain, ngomong itu cantik, tapi kamu sendiri tidak, dalam artian punya uang untuk saling mengkondisikan si istri di rumah cantik. Ya udah terima apa adanya gitu kan. Kalau memang kamu tidak ada apa-apanya untuk dia bisa membuat dia seperti orang lain kan gitu. Maka jangan terlalu banyak menuntut ketika kamu juga nggak bisa dituntut. Hidup bukan sebatas apa yang dilihat, tetapi yang dirasa, yang dibutuhkan, saling melengkapi, saling mengerti, memahami. Maka simbiosis mutualisme dalam kehidupan ya. Tetapi mungkin ada orang-orang yang sampai pada tingkat lebih daripada apa yang saya katakan tadi.
bahwa dia mungkin bisa semuanya sendiri tanpa bantuan orang lain karena dia sudah punya skill yang orang lain punya, bisa juga. Maka dia independen, ngerjakan semua sendiri. Dan dia mencari tempat untuk datangnya orang-orang meminta bantuan. Karena ada juga seorang sahabat saya mengatakan, kamu enak, ada saya. Apa-apa kamu tanya dengan saya. Tapi saya tanya dengan siapa? Saya mengatakan memang mungkin butuh teman yang sebanding, yang selevel dengan dia. Maka kalau dalam kondisi seperti itu lalu dia cari teman lain, ya lebih mengerti gitu kan. Karena kita nggak selevel, nggak sebanding dengan dia gitu. Oke, itu unek-unek atau sharing saya pagi hari ini. Terima kasih teman-teman. Gimana teman-teman di rumah? Benerkah semakin kesini teman kita hanya itu aja? Bahkan mungkin yang berkeluarga temannya hanya istrinya, temannya hanya suaminya saja, atau segelintir teman satu atau dua saja dari di luar circle keluarga. Bisa jadi demikian. Sampai jumpa. Salam untuk semuanya.